Shalom, salam saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada, saya menyapa saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Myanga sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Taiwan, Kamboja, Hong Kong, Rusia, dan Amerika Serikat. Senang berjumpa, kembali menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami pada hari ini, dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari buka rahasia firman-Mu ya Tuhan, dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-15. Aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Saudara, bila saat ini kita memiliki sahabat, kita patut bersyukur. Sebab di dunia yang semakin jahat ini, tidak mudah menemukan seorang sahabat, saudara. Jaga dan peliharalah persahabatan itu, karena seorang sahabat seperti barang langka. Apalagi di masa-masa seperti sekarang ini, di mana manusia cenderung mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat. Berapakah dari teman kita yang dapat dinilai sebagai sahabat, yang kepadanya kita dapat berbagi rasa, pikiran, dan perasaan mendalam? Saudara, jalinan persahabatan pada umumnya cenderung didasari kepentingan tertentu atau faktor untung dan rugi. Jarang sekali yang benar-benar tulus. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Salomo. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Sahabat sejati ialah orang yang bisa memahami dan menerima kita apa adanya di segala keadaan, baik dalam suka dan duka, di dalam senang atau susah, karena ia menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Memiliki sahabat sangatlah berarti dalam hidup, terlebih jika kita menjalin persahabatan dengan Tuhan. Selama ini mungkin kita hanya mengenal Yesus sebagai Bapa, Raja, atau Juru Selamat. Namun apakah kita sudah mengenal Dia sebagai sahabat sejati? Mungkinkah kita bersahabat dengan Tuhan, saudara? Sangat mungkin, saudara. Ayat Nats menegaskan bahwa Tuhan menyebut anak-anaknya sebagai sahabat. Sebab Dia ingin selalu dekat dengan kita, anak-anaknya. Dia ingin berbicara dari hati ke hati dengan kita, ingin bergaul karib dengan kita. Bahkan Ia memberikan nyawanya untuk kita, saudara. Saudara, inilah janji Tuhan yang adalah sahabat sejati kita. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan. Tuhan Yesus bisa dikatakan lebih daripada seorang sahabat sejati, saudara. Alkitab berkata, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Tidak ada sahabat di dunia ini yang lebih berharga dari Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Syukur kepada Allah, kita tidak hanya mempunyai Yesus yang adalah sahabat kita, namun yang juga memberikan nyawanya untuk kita, saudara. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya, menjadi tebusan bagi banyak orang. Kala nyawanya saja rela Dia memberikan, saudara.
maka dalam segala perkara Tuhan pasti peduli dan tidak akan pernah mengabaikan kita. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Percayalah bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini yang disebut juga sebagai hidup yang berkelimpahan bersama dengan Tuhan, yaitu bahwa kita mencari Tuhan dan firman-Nya pada saat susah dan senang, dan Ia akan menyelamatkan kita dari segala situasi dalam hidup kita. Hidup berkelimpahan dengan Tuhan adalah melangkah dalam kemenangan hari demi hari, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Jika kita hidup dalam hidup yang berkelimpahan, kita tidak akan khawatir tentang masa depan. Kita tidak takut dengan penderitaan, bahkan kematian sekalipun, seperti kata Daud, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Dadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, jika kita berjalan di dalam jalan Tuhan, kita akan melangkah dengan mata yang senantiasa tertuju kepadanya karena kita yakin akan janji penyertaan Tuhan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Puji Tuhan. Mari saudara, jangan pernah ragukan kasih Tuhan. Dia adalah sahabat sejati kita. Bersama Yesus kita sanggup melewati semua karena Dia ada di setiap musim hidup kita. Kita tidak akan berjalan sendirian menjalani kehidupan ini, karena Tuhan adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita, bahkan penyertaannya atas kita sampai kepada kesudahan zaman. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan yang rela menjadi sahabat sejati bagi kami, sahabat yang setia yang mengasihi kami bahkan rela mati bagi kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami setia dan taat kepada Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini di Indonesia dan dimanapun berada. Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang hidup dalam tekanan kesulitan, Tuhan bebaskan mereka, berkati, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati dalam rumah tangga, di dalam bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup di dalam ikatan dan belenggu dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan yang pulihkan bangsa kami, belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami Indonesia, sehingga bangsa kami dapat mengatasi. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, berkati negeri kami dan kerinduan kami bersama. Kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami boleh kembali hidup normal. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa, tetap berdoa. Bersukacita senantiasa sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.